mobil ini dari depan sampai belakang itu penuh dengan detail-detail unik, tapi menyatu gitu di mobil ini, nggak terkesan dipaksakan dan membuat karakternya sangat unik. Kami rasa mobil ini akan lebih rendah harganya, apalagi mobil ini secara dimensi juga lebih pendek dari J6. Mobil ini memang cocok untuk bermain-main baik di jalan halus maupun di jalan yang rusak. Merek baru kembali hadir di Indonesia. Walaupun sudah kita prediksi sebelumnya, inilah iCar. Merek dari Chery Group yang akhirnya meluncur secara resmi di IIMS 2026. Dan di video kali ini kita akan lihat detail dari iCar V23 spek Indonesia. Sebenarnya iCar itu sudah ada di Indonesia, tapi dijual tidak dengan nama iCar, yaitu Chery J6 yang seperti ini. Karena di negara asalnya di Cina itu disebut sebagai iCar 03. Nah, produk berikutnya yaitu V23 hadir di Indonesia sekaligus launching resmi dari brandnya. iCar V23 ini mengusung moto Born to Play. Dan kalau bisa Anda lihat, wow, emang mobil ini kelihatan lebih sebagai mobil hobi dengan bentuk yang perpaduan antara modern dan retro. Kalau Anda suka cocok logi, mungkin ini mirip-mirip Toyota Land Cruiser hardtop gitu ya. Tapi begitu ke belakang itu berbeda, lebih modern, dan kita bisa lihat mobil ini angle-nya tidak biasa. Lampunya cenderung lebih ke tengah, jadi seperti di mobil zaman dulu. Kemudian kap mesinnya ini tidak dengan garis yang menyatu dengan spakbor, dia seperti patah-patah seperti itu. Bumpernya juga menonjol seperti mobil retro. Dan di sini seperti ini, kalau di mobil zaman dulu tuh seperti pelindung bumper. Padahal di mobil ini adalah sensor ADAS-nya ya, karena ini mobil modern jadi sudah dilengkapi dengan ADAS. Kemudian kalau kita lihat bagian samping, Anda lihat over fendernya juga patah di sini. Dan ini Anda bisa lihat approach angle-nya itu mencapai 43 derajat dan departure angle-nya mencapai 41 derajat dengan ground clearance 210 mm, bikin mobil ini memang cocok untuk bermain-main baik di jalan halus maupun di jalan yang rusak. Karena pada kenyataannya memang V23 ini diciptakan sebagai sebuah off-roader. Walaupun untuk pasar Indonesia ada dua tipe yang ditawarkan, yaitu tipe two-wheel drive dengan penggerak belakang dengan baterai 60 kWh, tenaga mencapai 134 HP dan torsi 180 Nm, di mana 0 sampai 100 km per jam bisa tuntas dalam 11 detikan. Serta range-nya untuk yang two-wheel drive itu di 401 km. Tapi kalau Anda ingin benar-benar bermain-main dengan mobil ini secara maksimal, maka Anda harus pilih yang tipe IWD, Intelligent Wheel Drive, atau penggerak semua roda, all wheel drive. Itu baterainya lebih besar, mencapai 81,8 kWh. Tenaga mesinnya juga lebih besar, itu mencapai 211 HP, 0-100 dalam 7,5 detik, dan range-nya juga lebih panjang, yaitu sampai 501 km. Tapi mau mode penggerak apapun yang Anda pilih, Anda tetap mendapatkan bentuk bodi yang retro eksotis ini. Anda bisa lihat banyak sekali detail-detail di mobil ini yang membuat nuansa unik. Ini, lihat, di atas kap ini, kap mesinnya nggak bisa dibuka by the way. Jadi di atas kap ini ada dua panel hitam, di mana panel hitam yang kiri kalau kita pencet, nah ini bisa dibuka untuk mengisi air wiper karena kap mesinnya ini nggak bisa dibuka.
Kemudian ini mengotak. Dan satu yang unik juga, bagian belakang ini tidak ada kaca. Jadi seperti semi mobil kargo ya. Tapi kalau dipikir-pikir juga sebenarnya buat apa ada kaca di sini? Karena kan tidak ada penumpang juga. Serta V23-nya juga di sini jelas sekali di panel belakang ini, serta bukaan pintunya. Ini seperti flush door handle, seperti tidak ada door handle. Padahal sebenarnya ini ada door handle mechanical normal. Dan dia juga ada footstep yang cukup menonjol. Serta untuk varian all-wheel drive, ini bannya besar sekali. Menggunakan 21 inci dengan lebarnya 265 mm dan aspek rasio 45. Sedangkan untuk versi yang two-wheel drive, itu juga masih cukup besar menggunakan 19 inci. Bagian belakang tetap ada sejumlah detail-detail yang unik. Dimulai dari panel ventilasi warna hitam. Kemudian ini bukan untuk penyimpanan barang, tapi ini untuk aksen desain mobil, di mana di dalamnya ada pahatan V23 dan ada third brake lamp. Dan di sini ada iCar Born to Play. Di sini juga ada detail lampu yang sangat modern, serta radar juga di bagian yang seperti pelindung bumper ini. Jadi mobil ini dari depan sampai belakang itu penuh dengan detail-detail unik, tapi menyatu gitu di mobil ini. Nggak terkesan dipaksakan dan membuat karakternya sangat unik. Mungkin ini salah satu SUV dengan karakter desain paling kuat dari semua SUV yang ada di Indonesia. Walaupun ini mobil yang baru ya, tapi kayak mobil ini tuh sudah punya heritage gitu. Padahal belum punya heritage. Ya kalau di bagian belakang ada mirip-miripnya dengan Defender. Mungkin ada miripnya sedikit dengan G-Class. Tapi tidak sama gitu ya. Jadi ini mobil benar-benar salah satu desain yang paling unik dan paling berkarakter dari Chery Group. Kemudian di bagian kanan ini ada tempat pengisian listrik. Bisa AC, bisa DC. Yang DC-nya itu bisa sampai 104 kW yang memungkinkan versi Intelligent Wheel Drive yang baterainya 81,8 kWh itu mengisi 30-80% hanya dalam waktu setengah jam. Setiap pembeli dari iCar V23 ini mendapatkan dua jenis kunci. Satu kunci yang remote, kemudian satu lagi kunci kartu. Nah, kunci kartu itu adalah NFC, Near Field Communication, dan itu letaknya di sini. Unik sekali. Biasanya kan di spion, tapi di sini. Jadi kalau kita bawa kartunya kita tempelkan di bagian spakbor ini, fender, kemudian baru kita bisa buka kuncinya. Unik sekali mobil ini, benar-benar menarik perhatian di jalan dan bold gitu, berani gitu desainnya tuh. Bahkan nih iCar-nya juga besar-besar di bagian depan. Nah, berapa harganya? Terus terang pada saat kami syuting ini adalah sehari sebelum IMS 2026 berlangsung. Jadi kami belum tahu pasti harganya berapa, tapi kalau diumumkan di IMS kami akan cantumkan di kolom deskripsi. Jadi Anda bisa lihat harganya berapa. Tapi yang jelas kalau prediksi kami mungkin yang versi two wheel drive itu bisa di 400 jutaan. Sedangkan versi yang IWD dia akan mungkin di 500 jutaan, tapi akan di bawahnya J6. J6 itu sebagai bayangan itu tipe intelligent wheel drive-nya itu di 570-an juta ya. Sekarang kami rasa mobil ini akan lebih rendah harganya. Apalagi mobil ini secara dimensi juga lebih pendek dari J6, walaupun dia lebih tinggi. Nah, tapi yang menarik dari bocoran yang kami dapatkan bahwa di IMS 2026 itu iCar V23 hadir dengan dua versi special edition. Yang pertama adalah versi yang retro, yang seperti ini. Dan satu lagi versi yang modern yang diberi nama dengan Cyberspace, seperti ini. Nah, dengar-dengar masing-masing hanya ada 100 unit dan special edition itu dikeluarkan di awal, sedangkan model biasanya ini akan menyusul deliverynya. Tapi semuanya sudah CKD.
Nah, kemudian warna yang tersedia untuk versi standar ini ada orange, ini adalah warna hero colornya. Kemudian ada putih, ada hitam, ada hijau, dan ada silver. Tapi karena yang silvernya dipakai dulu untuk yang Cyberspace Special Edition, jadi kemungkinan yang silver itu akan delivery. Nggak tersedia banyak space untuk bagasi. Jadi seperti tadi saya bilang bahwa mobil ini secara dimensi lebih pendek dibandingkan Chery J6. Jadi bagasinya sangat-sangat terbatas di bagian belakang. Ini cuma bisa buat 2 koper medium mungkin ya, bahkan 1 koper besar aja nggak masuk. Memang kursi belakang ini masih bisa Nah, tapi memang kursi belakang ini bisa dilipat, namun melipatnya juga nggak terlalu praktis ya. Jadi untuk bisa melipat rata kita harus ini dulu, melipat bagian bawah joknya, baru dia bisa, baru bisa seperti ini. Dia bisa dibuka 50-50, jadi ini menimbulkan ruang yang cukup lega. Tidak begitu praktis, tapi kalau misalnya Anda melakukannya jadi cukup lega. Tapi memang iCar V23 ini bukan untuk berjalan jauh kelihatannya ya. Jadi ini untuk adventure jarak pendek, di mana Anda bersenang-senang. Tapi ya kalau mau mengangkut barang banyak, Anda harus mengorbankan space dari tempat duduknya. Nah, di sini juga ada penyimpanan khusus yang bernama safety box. Jadi safety box ini isinya buat perlengkapan darurat. Ada segitiga pengaman, kemudian ada vest ini yang buat glow in the dark. Jadi kalau malam-malam Anda bisa pakai vest ini supaya Anda terlihat oleh mobil lain yang datang. Dan ini juga masih bisa buat sejumlah hal yang ingin disimpan secara aman. Dan di sini juga masih ada tempat penyimpanan kecil-kecil. Jadi ya walaupun penyimpanannya nggak besar gitu ya, tapi banyak kompartemen kecil yang bisa digunakan. Dan di bawah sini, di bawah sini masih ada space yang cukup besar. Jadi cukup praktis lah, mungkin bukan yang gede-gede amat, tapi banyak gitu slot-slot penyimpanannya. Tidak pakai vakum. Nah, tapi walaupun penyimpanan barang di bagasinya terbatas, untuk ruang belakang penumpangnya lega sekali. Anda bisa lihat ini posisi duduk saya tingginya 177 cm dan sangat lega. Legroomnya bahkan di bawah itu juga kaki tuh bisa selonjor, paha juga tersangga dengan baik, serta headroom juga luas. Dan ini kursinya empuk ya. Jadi ini nyaman, duduk di belakang itu nyaman. Walaupun dia tidak bisa reclining, tapi ini kerebahannya cukup miring dan nyaman sekali. Serta satu lagi yang menarik, di sini ada sesuatu dengan tulisan maksimum weight 3 kg. Ternyata ini yang di kiri dan kanan ini adalah tempat untuk aksesoris. Jadi iCar V23 ini seperti mobil basic yang siap buat dimodifikasi dengan sejumlah original aksesoris dari iCar. Jadi mereka nanti menyediakan untuk gantungan nih di sebelah kanan dan kiri ini. Kemudian di bagian belakang juga ini ada panel yang bisa dicopot dan digantikan dengan aksesoris lain. Jadi banyak sekali di mobil ini yang bisa dicopot dan digantikan dengan aksesoris. Cuman aksesorisnya apa aja kami belum tahu. Di sini juga ada nih. Ini juga bisa dilepas, mungkin ini aksesoris apa ya? Lampu kali ya atau apa ya? Tapi ini bisa dibuka juga untuk ditambahkan aksesoris. Tapi kalau lampu standarnya ini sudah LED. Kemudian di sini juga ada armrest. Kalau di tengah tidak ada armrest, tapi sudah ISOFIX bangkunya, dan dia ada emboss iCar juga. Jadi sangat mewah gitu ya, maksud ininya apa? Materialnya di sini juga material empuk. Kemudian ada material silver yang tidak terkesan murah. Di sini ada tempat penyimpanan berbentuk jaring. Serta ini juga ada kaca yang dia bisa dibuka sampai penuh seperti ini. Walaupun dia tidak auto ya. Nah, tapi sayang, satu yang sangat kami sayangkan, di sini ada tempat penyimpanan, oke, tapi tidak ada USB slot.
dan tidak ada ventilasi AC di belakang. Sedangkan di depan kalau kita lihat ventilasi AC-nya ada 7. Kenapa nggak bagi 2 gitu di belakang gitu ya untuk penumpang belakang? Ini nggak ada sama sekali ventilasi AC-nya dan nggak ada sama sekali USB slot. Nah, baik di bagian depan maupun di bagian belakang, iCar V23 ini punya pegangan tangan seperti ini untuk membantu kita naik. Bukan cuma di depan, di belakang juga ada. Dan kalau kaki kita menginjak footstep-nya, ini jadi sangat gampang sekali naik ke mobil ini. Oke, satu yang langsung menyenangkan ketika masuk ke mobil ini adalah banyaknya tombol-tombol fisik. Ini seperti kembali lagi ke mobil yang normal. Ada tombol untuk mengatur AC, ada tombol untuk volume, suhu AC, kemudian ventilasi AC, hazard. Ini semua dengan tombol fisik yang besar. Jadi ini khas mobil off-road ya. Kalau kita pakai sarung tangan pun kita masih bisa mengoperasikan dengan mudah. Kemudian drive mode ini juga dengan tombol yang besar. Nah, ini drive mode-nya ada Eco, Comfort, Sport, Slippery, jadi jalan yang licin. Kemudian juga ada off-road dan ada individual, di mana kita bisa menyeting sendiri pengaturan dari mobilnya. Kemudian ini power window, dia sudah auto untuk yang depan. Dan dia punya pengaturan spion juga dengan tombol fisik. Jadi ini sangat-sangat memudahkan kita untuk mengatur spion, serta juga tombol lock dan unlock itu juga dengan tombol fisik. Tetap banyak yang bisa diatur dari layar besarnya ini, tapi minimal yang krusial itu ada di luar semua dengan tombol fisik yang besar. Kemudian di sini juga ada desain unik, jadi semua instrumen itu ada di layar tengah. Sedangkan di depan Anda ini kosong. Tapi seperti tadi saya bilang, mobil ini tuh seperti siap untuk dimodifikasi. Tersedia juga nanti katanya option untuk instrumen di depan Anda persis. Jadi ini nanti bisa dilepas panelnya dan itu sudah ada soket-soketnya semua, tidak perlu potong kabel, sudah bisa Anda pasang instrumen di sini. Nah, cuman kalau pasang instrumen di situ artinya Anda setirnya tidak bisa terlalu rendah, karena ketika setir itu rendah dia menutupi area ini. Dan bicara pengaturan setir, lagi-lagi disayangkan ini tidak bisa teleskopik. Untungnya kalau buat saya, di postur tubuh saya ini terasa pas dan ergonomis. Tapi kalau postur tubuh yang mungkin lebih pendek dari saya, atau mungkin Anda di bawah 165 cm, mungkin bisa mendapati bahwa pedal gas itu terasa terlalu jauh ke depan. Jadi Anda harus pastikan Anda pas dengan mobil ini, karena dia tidak dilengkapi dengan teleskopik atau pengaturan maju mundur setir. Tapi kalau buat saya ini pas, ergonomis dan visibilitasnya juga luas, baik ke depan, samping maupun belakang. Nah, ini juga yang menarik. Jadi di sini itu ada 2 tuas mekanikal yang namanya AUX 1 dan AUX 2. Jadi ini juga disiapkan buat aksesoris. Mungkin kalau Anda pengen pakai lampu sorot di atas, Anda bisa menggunakan switch ini. Jadi nggak nambah-nambahin switch. Jadi ini mobil yang memang disiapkan untuk dimodifikasi secara individual. Jadi pemilik iCar tuh nanti punya mobil yang individual gitu, beda-beda dengan pemilik iCar yang lain. Di sini ada airbag, yang tidak ada adalah laci. Jadi tempat laci ini malah cuma ada gantungan plastik seperti ini, tapi tidak ada sama sekali laci. Penyimpanan hanya di sini, ini juga nggak terlalu besar. Dan di sini ada 3 buah USB slot, 2 buah USB-C dan 1 buah USB-A. Mungkin yang belakang bisa ngambil dari sini ya kalau butuh. Tapi ya nggak terlalu praktis karena di dalam kompartemen. Di sini ada wireless charger dan di bawah ini ada tempat penyimpanan yang juga bisa menjadi cup holder. Dengan lebar cup holder bisa diatur lewat sekat-sekat yang bisa dibuka tutup ini. Ventilasi AC seperti saya bilang berlebihan di depan. Ada 3 di tengah, ada 2 di kanan, ada 2 di kiri gitu. Kenapa mesti ada 2 di kanan ya? Kenapa nggak 1 aja di kiri, 1 di kanan, habis itu kasih 2 di belakang ya? Tapi itu pilihan desain mereka, yang jelas desainnya jadi unik. Di sini juga ada tulisan lagi Born to Play dengan di sini material kasar gitu.
Dan ini kelihatan materialnya juga durable ya. Jadi mau kita bawa ke lumpur-lumpur ini bakal tahan dan bakal gampang untuk dibersihkan. Bahkan di sininya juga sampai detail-detailnya tuh keren-keren gitu loh. Kayak mobil adventure banget semuanya. Nah, kalau menunya ini menu standar, dia sudah ada game, ada dashcam built-in di sini. Dia sudah bisa Apple CarPlay, Android Auto belum kelihatan ada menunya di sini. Kemudian dia juga dilengkapi dengan surround view monitor dan dia juga dilengkapi dengan pemantau ketika kita off-road, tekanan ban dan kemiringan mobil. Serta di sini ada Intelligent Drive Assist-nya, ada Forward Collision Warning Assist, Forward Vehicle Start Reminder. Kemudian dia artinya ADAS-nya nggak terlalu lengkap ya, dia cuman pencegah tabrakan ke depan dan lane departure warning assist. Nah, mobil ini juga sudah dilengkapi dengan hotspot. Jadi kalau versi Indonesia nanti dilengkapi dengan internet, dia bisa menyediakan internet untuk gadget Anda. Di sini ada car hotspotnya. Kemudian Anda bisa menonton video juga di layar sini. Anda bisa hubungkan di sini untuk video. Ada USB slotnya. Ini pengaturan display, ini pengaturan energinya, dan Anda juga bisa untuk external power supply. Jadi Anda bisa V2L, vehicle to load, bisa mengeluarkan listrik dari mobil untuk keluar. Kursi baik penumpang maupun di driver itu semuanya sudah electric seat semuanya. Oh ya, sekarang kita mau coba klaksonnya. Wah, udah kayak mobilnya Romo. Gak bisa dipungkiri kalau iCar V23 ini adalah salah satu mobil paling menarik yang di-launching di IMS 2026. Bentuknya unik, berkarakter, speknya juga sangat baik dengan penggerak. Ada pilihan all-wheel drive yang bisa membuat Anda bergerak ke segala medan, serta mobil ini bagaikan siap dimodifikasi. Dan uniknya, dari iCar sendiri juga menyediakan 2 special edition yang sudah dimodifikasi oleh mereka yang dijual sebagai unit terbatas. Dan Anda kalau mau lihat langsung mobil ini, Anda bisa datang ke booth iCar di IMS 2026 dan juga bisa melakukan test drive langsung karena ada unit test drive-nya di sana. Jadi begitu aja video kali ini. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.